Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti yang kami muliakan, coba bayangkan satu momen ini, lagi duduk santai di rumah, pagi atau mungkin sore hari, teh sudah di tangan, televisi menyala pelan, tiba-tiba HP berbunyi, bukan notifikasi promo, bukan pesan berantai yang biasanya cuma bikin penuh memori, bukan juga kabar biasa, tapi sebuah pesan yang bikin tangan berhenti bergerak, napas terasa sedikit berat, hati berdegup lebih cepat, pesan tentang hak, pesan tentang pensiun, pesan tentang sesuatu yang sudah ditunggu bertahun-tahun, dan bukan cuma 1-2 tahun, ada yang menunggu 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang belasan sampai puluhan tahun. Selama ini topik pesangon dan rapel sering jadi bahan obrolan, di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di pertemuan kecil antar pensiunan, selalu ada satu kalimat yang berulang. Katanya sih mau dibayar penuh, katanya sih lagi dibahas, katanya sih tinggal nunggu ketok palu, tapi kata-katanya itu sudah terlalu sering terdengar, terlalu sering memberi harapan, terlalu sering berakhir tanpa kepastian. Sekarang situasinya berbeda, yang sedang dibahas bukan lagi isu setengah matang, bukan sekadar wacana yang hilang setelah ramai beberapa hari, ini sudah masuk pembahasan resmi tingkat tinggi, Kementerian Keuangan DPR dan PT Taspen. Mereka duduk bersama membahas satu hal yang sangat besar dampaknya, peraturan pemerintah tentang pesangon dan hak-hak pensiun, bukan sekadar surat edaran, bukan himbauan, bukan janji politik. Peraturan pemerintah itu kalau sudah diketok, mengikat, dan kalau sudah mengikat harus dijalankan. Disinilah jantung cerita ini berdebar, karena yang sedang dibahas bukan cuma soal disahkan atau tidak, tapi bagaimana cara membayarnya. Apakah pesangon akan dibayar sekaligus atau tetap dicicil seperti sebelumnya? Apakah bisa cair berdekatan dengan gaji ke-13 atau justru terpisah waktunya? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan kecil, karena bagi Bapak dan Ibu ini bukan sekadar angka, ini soal ketenangan hidup, soal kesehatan, soal kebutuhan sehari-hari yang terus naik. Selama bertahun-tahun, banyak pensiunan menerima gaji yang nilainya tidak banyak berubah. Sementara harga kebutuhan pokok naik, biaya berobat naik, biaya hidup keluarga terus berjalan. Ada yang merasa haknya seperti berhenti di tengah jalan, ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada yang bahkan tidak tahu pasti berapa sebenarnya hak yang belum dibayarkan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pembahasan ini sampai pada tahap finalisasi, tanggal 15 Februari disebut-sebut sebagai hari penentu, hari di mana peraturan pemerintah itu akan resmi diketok. Tapi di sini penting untuk kita luruskan satu hal, tanggal 15 Februari bukan otomatis hari uang masuk, itu adalah hari dimulainya dasar hukum resmi. Setelah PP disahkan, proses administratif berjalan. Verifikasi data, sinkronisasi rekening, pengecekan status kependudukan, pencocokan hak masing-masing. Semua itu butuh waktu. Kenapa harus hati-hati? Karena yang sedang dibicarakan bukan ratusan orang, bukan ribuan, tapi jutaan penerima manfaat. Bayangkan jika ada satu kesalahan kecil dalam sistem, satu digit rekening salah, satu data tidak sinkron, dampaknya bisa luas. Dan justru karena itulah pemerintah terlihat lebih berhati-hati. Ada satu perubahan cara pandang yang cukup terasa. Dulu isu pensiunan sering dipandang sebagai kewajiban administratif, sekadar rutinitas anggaran. Sekarang pendekatannya lebih ke tanggung jawab moral. Negara mulai melihat manusia di balik angka, melihat mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang dulu disiplin hadir tepat waktu, yang menjalankan tugas tanpa banyak bicara, yang mengorbankan tenaga dan waktu untuk negara, dan sekarang di masa purna bakti yang diinginkan sederhana, kepastian, rasa aman, dan penghargaan yang nyata. Dari sinilah muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus. Dulu dianggap terlalu berani, bahkan berisiko bagi fiskal negara. Sekarang mulai dilihat sebagai bentuk keadilan, terutama untuk pensiunan lama, yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun, yang mungkin belum pernah merasakan penyesuaian signifikan, yang kesehatannya mulai menurun, yang hidupnya benar-benar bergantung pada dana pensiun. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Bukan cuma masa kerja dan golongan, tapi juga usia, kondisi ekonomi, lamanya masa pensiun, dan riwayat penyesuaian sebelumnya. Artinya apa? Artinya pendekatannya tidak lagi seragam. Bukan semua dipukul rata,
tapi dipertimbangkan berdasarkan kondisi nyata. Namun perlu digarisbawahi satu hal, pembayaran sekaligus bukan berarti semua orang menerima dana di hari dan jam yang sama. Yang dimaksud sekaligus adalah haknya dibayar penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing, bukan dicicil bertahun-tahun. Pelaksanaannya tetap bisa bertahap per batch. Batch pertama kemungkinan fokus ke pensiunan paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak punya penghasilan tambahan, mereka yang benar-benar bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data. Ini disebut pendekatan distribusi cerdas, agar yang paling membutuhkan bisa lebih dulu merasakan dampaknya. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana dengan pensiunan lama? Apakah masih dihitung? Apakah haknya tetap ada? Jawabannya, selama data kepesertaan tercatat dan haknya belum dibayarkan penuh, hak itu tidak hilang. Bahkan untuk pensiunan yang sudah wafat, hak tidak hangus, ahli waris tetap berhak menerima, tentu dengan dokumen yang sesuai. Prosesnya memang butuh verifikasi, tapi sudah disiapkan agar tidak berbelit. Bahkan ada mekanisme jemput bola ke daerah terpencil. Sekarang kita bahas sisi lain yang sering membuat hati tidak tenang. Kenapa pencairan bisa berbeda waktunya antar orang? Ini penting karena seringkali muncul kegelisahan saat melihat orang lain sudah menerima sementara diri sendiri belum. Padahal alasannya bisa sangat teknis, misalnya data kependudukan belum sinkron, rekening sudah lama tidak aktif, nomor HP tidak diperbarui, atau ada perbedaan data kecil yang butuh klarifikasi. Sistem otomatis bekerja berdasarkan data. Kalau data cocok, dana jalan. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem menahan sementara untuk dicek ulang. Ini bukan penolakan, bukan pembatalan, tapi langkah pengamanan. Lebih baik sedikit tertunda daripada salah transfer dan kemudian harus melalui proses koreksi yang panjang. Taspen juga menegaskan satu hal penting, tidak ada pungutan biaya, tidak ada jalur cepat, tidak ada perantara resmi di luar kanal yang ditentukan. Kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan, itu sudah pasti bukan jalur resmi. Jangan pernah berikan OTP, jangan berikan PIN, jangan berikan kata sandi. Karena di momen seperti ini biasanya muncul oknum yang memanfaatkan situasi. Sekarang kita kembali ke inti soal rapel gaji pensiun 2025 yang juga ramai dibicarakan. Banyak yang mendengar kabar bahwa sebagian penerima sudah menerima rapel. Lalu muncul pertanyaan, kenapa nominalnya berbeda-beda? Kenapa ada yang lebih besar? Kenapa ada yang terasa kecil? Kenapa ada yang belum menerima? Kita luruskan pelan-pelan. Rapel adalah selisih antara besaran yang seharusnya diterima berdasarkan kebijakan baru dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Karena itu sifatnya individual, perhitungannya tergantung golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja, status pensiun, batas komponen tunjangan, dan variabel lain yang tercatat dalam data resmi. Dua orang yang sama-sama pensiunan belum tentu dapat nominal rapel yang sama. Perbedaan kecil dalam masa kerja atau komponen tunjangan bisa membuat angka akhir berbeda cukup jauh. Jadi membandingkan angka tanpa memahami dasar perhitungannya seringkali justru menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Lalu bagaimana dengan pencairan bertahap dalam beberapa skema? Memang ada kemungkinan dana masuk dalam 2 tahap, sebagian lebih dulu. Sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Itu bukan pemotongan, hak tetap utuh yang dibagi hanya waktu penyalurannya. Kenapa harus seperti itu? Karena sistem pembayaran massal dalam skala nasional harus dijaga akurasinya. Bayangkan jutaan rekening diproses. Risiko salah transfer, duplikasi pembayaran, atau kegagalan transaksi harus ditekan seminimal mungkin. Dari sisi penerima memang butuh kesabaran. Tapi dari sisi sistem, ini langkah pengamanan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu saat ini? Bukan panik, bukan cemas berlebihan, tapi bersiap. Perbarui data di Taspen, pastikan nomor HP aktif, pastikan email aktif, pastikan rekening bank atas nama sendiri dan masih aktif. Unduh atau cek aplikasi Taspen Mobile untuk memantau status. Kalau belum ada notifikasi, jangan langsung menyimpulkan hak tidak dibayarkan, bisa jadi masih di batch berikutnya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kalau nanti dana masuk, entah itu pesangon atau rapel, jangan langsung habis tanpa rencana. Dana besar tanpa perencanaan bisa jadi sumber masalah baru. Gunakan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan penting, hindari investasi yang tidak jelas, jangan tergoda janji keuntungan instan.
Karena tujuan utama kebijakan ini adalah membuat masa pensiun lebih tenang, bukan malah menambah beban. Bapak dan Ibu, inti dari semua ini sebenarnya sederhana. Yang paling penting bukan cuma soal berapa dan kapan, tapi soal kepastian. Kepastian bahwa hak dibayarkan, kepastian bahwa negara hadir. Kepastian bahwa prosesnya dibuat hati-hati agar tepat sasaran. Puluhan tahun Bapak dan Ibu sudah mengabdi, sekarang negara sedang berusaha menunaikan kewajibannya. Mungkin tidak instan, mungkin tidak sempurna, tapi arah kebijakannya sudah terlihat jelas. Dan kita masih akan masuk lebih dalam lagi, karena di bagian berikutnya kita akan kupas lebih detail tentang skema prioritas, potensi jadwal pencairan setelah PP disahkan, kemungkinan kaitannya dengan gaji ke-13, dan bagaimana membaca notifikasi resmi agar tidak salah tafsir. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah membahas gambaran besarnya, sekarang kita masuk lebih dalam, lebih teknis, lebih detail, supaya tidak ada lagi ruang untuk salah paham, karena seringkali yang bikin hati tidak tenang itu bukan kenyataan, tapi ketidaktahuan terhadap prosesnya, dan proses inilah yang sekarang sedang berjalan. Setelah peraturan pemerintah tentang pesangon diketok, apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang membayangkan begitu palu diketuk, besoknya dana langsung masuk. Realitanya tidak sesederhana itu. Hari pengesahan adalah titik awal hukum, tapi titik awal administratif baru dimulai setelahnya. Langkah pertama adalah finalisasi data nasional. Data pensiunan di Indonesia tidak berada di satu meja saja. Data tersebar di berbagai instansi, berbagai wilayah, berbagai bank penyalur. Semua itu harus ditarik, dicocokkan, dan disinkronkan ulang. Kenapa harus ulang? Karena ada kemungkinan perubahan data sejak terakhir diperbarui, ada pensiunan yang pindah domisili, ada yang mengganti rekening bank, ada yang mengganti nomor HP, ada juga yang statusnya berubah menjadi ahli waris. Kalau sistem tidak hati-hati, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Bayangkan jika dana dikirim ke rekening yang sudah tidak aktif, atau lebih parah lagi, salah transfer ke rekening yang tidak berhak. Proses koreksinya bisa makan waktu lama dan justru membuat penerima semakin gelisah. Itulah sebabnya ada tahap verifikasi ulang. Verifikasi ini bukan untuk memperlambat, bukan untuk mengurangi hak, tapi untuk memastikan ketepatan. Di tahap ini biasanya dilakukan beberapa hal. Pencocokan identitas kependudukan dengan data kepesertaan, pengecekan status rekening aktif atau tidak, validasi nama penerima dengan nama di bank, dan pengecekan status penerima apakah masih hidup atau sudah ahli waris. Proses ini bisa memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja setelah PP resmi disahkan. Itu sebabnya penting untuk memahami satu hal. Tanggal 15 Februari, misalnya, bukan hari pencairan. Itu hari dimulainya landasan hukum. Setelah itu, hitung mundur administratif berjalan. Sekarang kita bahas soal skema prioritas, karena ini yang sering memicu pertanyaan. Apakah semua orang dapat bersamaan? Apakah ada golongan tertentu yang diutamakan? Apakah pensiunan lama didahulukan? Berdasarkan pembahasan yang berkembang, pendekatannya bukan sekadar berdasarkan golongan, tapi berdasarkan tingkat kerentanan. Apa maksudnya? Artinya, pensiunan yang secara ekonomi paling bergantung pada dana pensiun kemungkinan akan masuk batch awal, misalnya mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan, mereka yang sudah lama pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian signifikan, mereka yang secara usia sudah sangat lanjut. Pendekatan ini disebut lebih berkeadilan, karena dalam kondisi fiskal negara, pembayaran besar dalam satu waktu harus tetap menjaga stabilitas. Bukan berarti negara tidak mampu, tapi setiap kebijakan besar harus dihitung dampaknya. Keuangan negara itu seperti rumah tangga dalam skala sangat besar. Kalau semua dikeluarkan sekaligus tanpa perhitungan bisa mengganggu program lain. Karena itu sistem batch menjadi pilihan. Batch pertama, batch kedua, batch berikutnya, hak tetap penuh, tidak dikurangi, hanya waktunya yang diatur. Sekarang masuk ke topik yang sangat sensitif, kaitannya dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 selama ini selalu jadi momen yang ditunggu pensiunan. Biasanya cair menjelang tahun ajaran baru atau menjelang momen tertentu yang membutuhkan biaya tambahan. Dalam pembahasan yang berkembang, ada kemungkinan momen gaji ke-13 dijadikan momentum yang berdekatan dengan pencairan pesangon atau rapel. Kenapa? Karena dari sisi sistem pembayaran, lebih efisien jika momentum besar dikelola bersamaan. Tapi ini bukan berarti otomatis digabung. Bisa saja gaji ke-13 cair dulu,
pesangon menyusul beberapa hari atau minggu setelahnya, atau sebaliknya. Semua tergantung kesiapan data masing-masing penerima. Disinilah sering muncul kesalahpahaman ketika tetangga sudah menerima dan bapak atau ibu belum, pikiran langsung bergerak ke arah negatif, padahal sangat mungkin beda batch, atau data yang satu sudah bersih, sementara yang lain masih dalam proses verifikasi. Dan perlu diingat sistem smart distribution memang dirancang tidak serentak total. Kenapa tidak serentak? Karena sistem pembayaran massal dalam satu hari ke jutaan rekening bisa menimbulkan lonjakan beban sistem perbankan. Risiko gagal transaksi meningkat, risiko duplikasi meningkat, risiko kesalahan teknis meningkat. Dengan distribusi bertahap, risiko itu ditekan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat hati panas dingin, nominal. Kenapa nominal berbeda-beda? Kenapa ada yang menerima belasan juta, ada yang hanya beberapa juta? Mari kita lihat dari sisi logika perhitungan. Rapel dan pesangon dihitung berdasarkan hak masing-masing individu. Variabelnya banyak. Golongan terakhir sebelum pensiun. Masa kerja efektif. Komponen tunjangan yang melekat. Status pensiun, apakah pensiun penuh, pensiun karena kecacatan, atau pensiun ahli waris. Dan kebijakan penyesuaian yang berlaku di periode tertentu. Karena variabelnya berbeda, hasil akhirnya pasti berbeda. Dua orang dengan masa kerja berbeda 2 tahun saja bisa memiliki selisih nominal yang signifikan. Dua orang dengan golongan berbeda 1 tingkat saja bisa berbeda cukup jauh. Jadi membandingkan angka mentah tanpa memahami dasar perhitungannya justru menciptakan keresahan. Sekarang kita bahas satu kekhawatiran yang sering muncul. Apakah ada pemotongan? Secara resmi, rapel dan pesangon dibayarkan sesuai ketentuan. Yang sering disalahartikan sebagai pemotongan sebenarnya adalah pembagian waktu penyaluran. Misalnya total hak 10 juta, tahap pertama masuk 6 juta, tahap kedua masuk 4 juta, yang terlihat di awal hanya 6 juta, sehingga muncul kesan kok cuma segini, padahal sisanya menyusul setelah verifikasi akhir hak tetap utuh, dan penting sekali untuk tidak menyimpulkan sebelum seluruh tahap selesai. Sekarang mari kita bahas risiko yang bisa menyebabkan keterlambatan. Pertama, data kependudukan tidak sinkron. Misalnya ada perbedaan ejaan nama antara KTP dan data bank. Kedua, rekening tidak aktif, rekening yang sudah lama tidak digunakan, bisa ditandai sebagai dorman oleh bank. Kalau dana dikirim ke rekening dorman, sistem bisa menolak. Ketiga, nomor HP tidak aktif, notifikasi tidak sampai sehingga penerima tidak tahu ada permintaan klarifikasi data. Keempat, status ahli waris belum diperbarui. Jika penerima sudah wafat tetapi belum ada pembaruan resmi, sistem akan menahan pencairan sampai status jelas. Karena itu langkah paling aman saat ini adalah memastikan data benar, bukan menunggu dengan cemas, tapi menunggu dengan kesiapan. Sekarang kita bicara soal penipuan. Setiap kali ada momentum pencairan dana besar, selalu ada oknum yang memanfaatkan situasi. Modusnya beragam, mengaku petugas Taspen, mengaku bisa mempercepat pencairan, mengirim tautan palsu, meminta OTP atau PIN. Harus diingat dengan sangat tegas, Taspen tidak pernah meminta OTP. Taspen tidak pernah meminta PIN ATM, Taspen tidak pernah meminta password pribadi. Jika ada yang meminta data sensitif, itu bukan jalur resmi. Jangan ditanggapi, jangan diberikan data apapun. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama daripada kehilangan dana karena penipuan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pensiunan yang sudah wafat, hak tidak hangus? Ahli waris tetap berhak menerima sesuai ketentuan. Memang ada proses administrasi dokumen seperti surat kematian dan bukti hubungan keluarga biasanya diperlukan, tapi sistemnya sudah disiapkan agar tidak berbelit. Bahkan untuk daerah terpencil, ada pendekatan jemput bola. Ini menunjukkan bahwa pendekatannya tidak sekadar administratif, tapi juga humanis. Dan sekarang mari kita lihat gambaran besar. Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, ini soal kualitas hidup jutaan pensiunan. Jika pesangon dibayar penuh sekaligus, dampaknya bisa signifikan. Bisa digunakan untuk melunasi utang, bisa untuk biaya kesehatan, bisa untuk renovasi rumah, bisa untuk membantu anak atau cucu. Tapi di sisi lain dana besar tanpa perencanaan juga bisa cepat habis. Karena itu penting sekali untuk tidak tergesa-gesa, rencanakan, prioritaskan kebutuhan utama, hindari investasi yang tidak jelas, hindari iming-iming keuntungan cepat. Karena tujuan utama kebijakan ini adalah membuat masa pensiun lebih tenang,
bukan menambah beban baru. Bapak dan Ibu, sampai di titik ini kita sudah memahami bahwa prosesnya memang tidak instan, tapi bukan berarti tidak berjalan. Yang sedang terjadi sekarang adalah tahap akhir sebelum eksekusi besar. Dan di bagian selanjutnya nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan bahas secara lebih rinci tentang simulasi skenario pencairan, kemungkinan waktu notifikasi resmi dikirim, bagaimana membaca status di Taspen Mobile agar tidak salah tafsir, dan bagaimana menjaga ketenangan di tengah arus informasi yang terus bergerak cepat. Karena yang paling penting bukan hanya menerima hak, tapi menerima dengan tenang, dengan paham, dan tanpa rasa cemas berlebihan. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bagian yang paling menentukan cara kita menyikapi semua ini, karena setelah kita memahami gambaran besar, memahami proses administratif, memahami sistem batch, memahami soal nominal yang berbeda-beda, ada satu hal yang lebih penting dari semuanya, cara kita menjaga ketenangan. Mari kita mulai dari skenario yang paling realistis. Peraturan pemerintah sudah diketok, dasar hukum sudah kuat, Taspen mulai bergerak, sistem mulai memproses. Lalu apa yang kemungkinan besar terjadi? Hari pertama setelah pengesahan bukan hari pencairan, itu hari aktivasi kebijakan. Sistem mulai menarik data, mulai mencocokkan ulang identitas, mulai memverifikasi rekening. Di tahap ini, tidak semua orang langsung menerima notifikasi. Sebagian mungkin akan menerima pemberitahuan bahwa datanya sudah tervalidasi, sebagian lagi mungkin menerima notifikasi untuk pembaruan data kecil, sebagian lainnya mungkin belum menerima apapun karena masih dalam antrean sistem. Dan disinilah ujian kesabaran dimulai. Karena ketika satu orang mulai berkata, saya sudah dapat notifikasi, yang lain akan langsung mengecek HP. Ketika satu orang berkata, dana sudah masuk, yang lain akan langsung membuka ATM atau aplikasi bank. Itu manusiawi. Tapi disinilah pentingnya memahami urutan. Sistem bekerja berdasarkan kesiapan data, bukan berdasarkan siapa yang paling dulu bertanya. Sekarang mari kita bayangkan 3 skenario umum yang kemungkinan terjadi setelah PP disahkan. Skenario pertama, data lengkap, rekening aktif, identitas sinkron, status jelas. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar pencairan akan masuk dalam batch awal. Notifikasi akan dikirim melalui jalur resmi, bisa melalui SMS resmi, email terdaftar, atau melalui aplikasi Taspen Mobile. Dana masuk sesuai hak, tanpa potongan, tanpa perantara. Skenario kedua, data hampir lengkap, tetapi ada 1 atau 2 hal kecil yang perlu klarifikasi, misalnya perbedaan ejaan nama antara KTP dan data bank, atau nomor rekening baru belum sepenuhnya terverifikasi. Dalam kondisi ini, sistem bisa menahan sementara, bukan menolak, bukan menghapus hak, tapi menunggu konfirmasi. Begitu data diperbaiki, dana akan masuk di batch berikutnya. Skenario ketiga, data belum diperbarui dalam waktu lama. Rekening sudah tidak aktif, status penerima belum diperbarui setelah wafat. Dalam kondisi ini, proses akan lebih lama, tapi sekali lagi, hak tidak hilang, yang berubah hanya waktu penyaluran karena sistem perlu memastikan tidak ada kesalahan. Sekarang mari kita bahas soal notifikasi. Ini penting sekali. Notifikasi resmi tidak akan datang dari nomor pribadi yang tidak jelas, tidak akan meminta OTP, tidak akan meminta PIN, tidak akan meminta password. Biasanya notifikasi hanya bersifat pemberitahuan, kalimatnya informatif, bukan memaksa. Jika ada pesan yang bernada mendesak seperti segera kirim kode agar dana bisa dicairkan, itu tanda bahaya. Karena di momen seperti ini, oknum sering memanfaatkan euforia dan kecemasan. Ingat satu hal, lebih baik menunggu dengan aman daripada tergesa-gesa dan kehilangan dana. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Apa dampak psikologis dari proses bertahap ini? Banyak pensiunan merasa ketika orang lain sudah menerima, sementara dirinya belum. Muncul rasa tidak adil, padahal sistem tidak melihat siapa yang lebih dekat atau siapa yang lebih sering bertanya. Sistem melihat data, ini bukan soal perlakuan berbeda. Ini soal urutan teknis. Dan jika kita memahami itu, hati bisa lebih tenang. Sekarang mari kita lihat dari sisi fiskal negara. Kenapa tidak langsung dibayar semuanya sekaligus dalam 1 hari? Karena pembayaran dalam skala jutaan rekening bukan hanya soal niat, tapi juga soal stabilitas sistem. Perbankan harus siap, anggaran harus disalurkan sesuai prosedur, audit internal harus berjalan. Jika dipaksakan serentak tanpa tahap, risiko kesalahan meningkat. Dan jika terjadi kesalahan, justru penerima yang dirugikan.
karena proses koreksi bisa memakan waktu jauh lebih lama dibanding menunggu batch berikutnya. Sekarang kita bahas satu hal yang jarang dibicarakan. Setelah dana masuk, apa yang harus dilakukan? Karena menerima dana besar seringkali memicu dua hal, rasa lega dan rasa euforia. Keduanya wajar, tapi keputusan yang diambil dalam kondisi euforia seringkali kurang matang. Misalnya langsung membantu banyak orang tanpa perhitungan, langsung mengikuti investasi yang tidak jelas, langsung membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mendesak. Dana pesangon dan rapel ini pada dasarnya adalah penopang masa pensiun. Tujuannya untuk memberi rasa aman jangka panjang. Karena itu penting untuk membuat rencana. Pisahkan untuk kebutuhan penting. Sisihkan untuk kesehatan. Simpan sebagian sebagai dana darurat. Gunakan dengan bijak. Karena dana bisa habis dalam hitungan bulan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sekarang, mari kita bahas satu isu yang juga penting. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2022. Nah, banyak judul besar menyebut angka, banyak video menyebut bulan, banyak pesan berantai menyebut tanggal, tapi perlu dipahami perbedaan antara kebijakan yang sudah diputuskan dan kebijakan yang masih dibahas. Kenaikan gaji bukan sekadar diumumkan, lalu langsung berlaku. Ada tahap perencanaan anggaran, ada tahap pengesahan, ada tahap implementasi. Dan Rapel 2025 yang sekarang ramai dibicarakan berbeda dengan kenaikan baru. Rapel adalah selisih yang seharusnya sudah diterima berdasarkan kebijakan sebelumnya, bukan bonus baru. Bukan hadiah tambahan, karena itu jangan sampai dua hal ini tercampur dalam pemahaman. Rapel adalah hak selisih masa lalu, kenaikan gaji adalah kebijakan masa depan. Sekarang kita kembali ke inti besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Negara sedang berusaha menutup celah lama dalam sistem pensiun. Selama bertahun-tahun ada ketimpangan, ada ketidaksinkronan data, ada hak yang terasa lambat. Sekarang sistem diperbaiki, pendekatan lebih digital, verifikasi lebih ketat, distribusi lebih terukur. Mungkin tidak instan, mungkin tidak serentak, tapi arahnya jelas. Sekarang mari kita bicara dari hati ke hati. Puluhan tahun Bapak dan Ibu sudah mengabdi, datang tepat waktu, menjalankan tugas dengan disiplin, menjadi bagian dari roda negara. Di masa purna bakti yang diinginkan bukan kemewahan, tapi rasa dihargai, rasa aman, rasa bahwa pengabdian itu tidak dilupakan. Dan kebijakan ini, jika berjalan sesuai rencana, adalah langkah menuju ke sana. Mungkin belum sempurna, mungkin masih ada kendala teknis, tapi ini bukan lagi sekadar wacana. Sudah masuk tahap finalisasi, sudah masuk tahap eksekusi administratif. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sambil menunggu? Pertama, jaga data tetap aktif. Kedua, pantau melalui jalur resmi. Ketiga, jangan mudah percaya rumor. Keempat, jangan berikan data pribadi kepada siapapun. Dan yang paling penting, jaga hati tetap tenang. Karena kecemasan tidak mempercepat proses, tapi ketenangan membantu kita mengambil keputusan dengan jernih. Jika nanti dana masuk lebih dulu ke orang lain, jangan langsung berkecil hati. Jika nanti nominal berbeda dengan yang dibayangkan, pahami dulu dasar perhitungannya. Jika ada keterlambatan, cek data, bukan asumsi. Karena di sistem berskala nasional, perbedaan waktu adalah hal yang wajar. Dan terakhir, untuk keluarga pensiunan yang sudah wafat, jangan ragu mengurus hak melalui jalur resmi. Hak tidak hangus, negara tetap mencatat. Proses memang perlu dokumen, tapi sudah disiapkan agar tidak berbelit. Bapak dan Ibu, perjalanan ini bukan hanya soal uang, ini soal penghargaan, ini soal keadilan, ini soal menutup penantian panjang yang selama ini hanya jadi bahan obrolan. Sekarang kita berada di fase yang lebih nyata, langkah sudah diambil, dasar hukum sedang disiapkan, sistem sedang bergerak, mungkin kita tidak bisa melihat semuanya secara langsung, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Dan semoga ketika waktunya tiba, dana yang diterima benar-benar menjadi berkah, membawa ketenangan, membawa rasa aman, membawa martabat di masa pensiun. Semoga prosesnya lancar, dijauhkan dari penipuan, diberi kesehatan dan umur yang barokah. Karena masa pensiun seharusnya bukan masa cemas, tapi masa yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.